Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Azalia Karina dari Prodi Akuntansi Syariah Lokal C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke teman-teman, jadi kali ini aku bakal nge-review salah satu film yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Kok Delisa belum pakai kerudung juga? Ayo, Umi mau beliin Delisa kalung. Iya. Ini kok Delisa ingin beli hadiah untuk hafalan bacaan sholat. Belum tentu juga Delisa hafal bacaan sholatnya. Umi, Delisa suka mendengar bacaan sholat Umi. Bacaan sholat itu soalnya indah sekali. Delisa cinta Umi karena Allah. Jadi kalian semua sholatnya harus khusyuk. Hafalin yang benar Delisa. Sholat tidak, nanti kalungnya buat aku loh. Iya. Allahu Akbar. Mr. Osman, ya istinan. Really, where? Your hometown, Aceh. Lembut bukanan kasihmu ibu. Ini mana, Bi? Tidak diajak. Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Isya mana? Bisa bikin Abi sedih. Maaf ya, Bi. Abi bikin rumah baru buat Delisa, ya. Nanti di sini pintunya. Nanti Delisa tidur sama Abi. I still ask myself, why Allah give us such a disaster? Why you don't ask her? She lost her mother, her three sisters, and she even lost her life. And she continue play football. Di setiap nafasku. Delsa benci. Kenapa semua orang ninggalin Delsa? Film ini menceritakan tentang Delisa yang lagi menyambut hari ujian praktek sholat di sekolahnya. Delisa dijanjiin sama uminya bakal dikasih hadiah, yaitu sebuah kalung yang berinisial nama Delisa. Delisa bersungguh-sungguh untuk menghafalkan bacaan-bacaan sholat agar pada ujian praktek dia mendapatkan nilai yang sempurna dan bagus. Tepat tanggal 26 Desember 2004, ujian praktek sholat Delisa dilaksanakan. Delisa dengan penuh semangat dan yakin bahwa dia bakalan lulus pada ujian hafalan sholatnya karena dia sudah bersungguh-sungguh dalam penghafalan bacaan-bacaan sholatnya. Delisa berharap banget dia lulusan ujian dengan nilai yang bagus karena dia pengen banget dapetin hadiah yang sudah uminya janjikan, yaitu kalung inisial namanya. Namun terjadi gempa di hari yang sama saat Delisa menghafalkan bacaan sholatnya. Setelah gempa yang dahsyat disusul dengan tsunami yang sangat besar menghempaskan Delisa dan keluarganya. Hantaman tsunami tersebut menghanyutkan Delisa dan keluarganya. Beruntungnya Delisa masih selamat dari kejadian tsunami tersebut. Namun dia harus kehilangan ibunya dan saudara-saudaranya. Dan Delisa pun juga harus kehilangan salah satu kakinya yang terpaksa harus diamputasi. Nah, dari perjalanan hidup Delisa ini banyak banget nih akhlak dan tasawuf yang bisa kita ambil. Contohnya itu ada ikhlas, sabar, dan tawakal. Bisa ikhlas menerima takdir Allah walaupun hatinya hancur sekali
karena Delisa harus kehilangan keluarganya dan tentunya Umi yang sangat dia sayang. Dalam tasawuf sendiri, ikhlas berarti berbuat dan menerima semata-mata semua karena Allah, bukan hanya karena dunianya saja. Delisa juga ngajarin kita buat sabar menerima semuanya. Sabar tuh bukan berarti artinya menahan marah aja ya guys, tetapi juga bisa bertahan di keadaan yang bahkan terpuruk sekalipun. Dan yang terakhir, Delisa ngajarin kita buat tawakal. Dari semua musibah yang terjadi dan menimpa Delisa benar-benar berserah diri kepada Allah. Di samping itu, dia juga berusaha untuk tetap hidup dan lebih semangat lagi walaupun dia sudah tidak memiliki uminya di sisinya. Dan tawakal sendiri berarti berusaha dan menyerahkan semua usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi menurut saya dari film ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya, seperti tadi, ikhlas, sabar, dan tawakal. Dan ini tuh bukan hanya sekedar film, guys. Ini tuh ngajarin kita tentang bagaimana kita benar-benar ikhlas dan sabar akan semua ujian yang kita hadapi. Ya, kadang kita nggak tahu ya. Kita ngerasa kita sudah punya rencana yang banyak banget untuk hidup kita. Tapi entah bagaimana rencana itu gagal atau bahkan nggak terjadi. Ya, sebenarnya Tuhan lagi punya caranya sendiri buat hidup kita lebih baik. Kadang planning yang sudah kita susun rapi banget ternyata nggak berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Tapi kalian harus yakin Allah pasti bakal bantu kita buat nyelesain semuanya. Dan mungkin juga Allah lagi menguji kesabaran kita. Jadi kita harus lebih sabar dan ikhlas lagi dalam menghadapi semua ujian yang ada. Oke, mungkin itu aja dari aku yang bisa aku ceritain soal film Hafalan Sholat Delisa. Sekian dari aku, see you, bye-bye!